Salam jumpa kembali di Kabar Pagi Bamuswari TV. Saya Andi Suara akan mengabarkan informasi terkini. Sebagai mantan Menhan, saya sebagai mantan Menko Polhukam gitu, saya melihat ada keresahan masyarakat tentang intelligence global. Bahkan juga di kita domestik gitu ya, sering ada ini intelijen ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Bahkan seharusnya kan ada dimensi-dimensi etis apa itu ya, moral dan sebagainya yang melekat dan dipercaya seperti itu oleh masyarakat, karena intelijen itu kan penting. Tetapi sekarang menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau ada orang jalan, awas tuh ada intel gitu kan. Wah itu intel Melayu. Iya, itu kerjaannya ini gitu. Dan macam-macam. Gimana intelijen global sekarang? Kan intelijen itu kan artinya kecerdasan. Kecerdasan ya. Kecerdasan itu menjadi tepat kalau panca inderanya benar. Ya. Jadi kita punya panca indera, dan intelijen itu adalah panca indera dari negara. Kan tidak lucu, masa panca indera dipakai untuk mukul, panca indera pakai untuk bunuh orang, untuk iya ya. Panca indera kan hanya mencerap sesuatu keadaan dan dilaporkan ke otak. Dan otak inilah yang isinya rasio kan. Tanpa panca indera rasio tetap kerja, tapi bisa tersesat. Tapi kalau ada panca indera mencerapnya, dikirim ke rasio, keluarlah namanya logika. Nah ini intelijen tuh itu kerjanya. Kalau sudah ngadu domba orang, gulingkan pemerintah negara orang, ini bukan intelijen lagi, ini teror. Jadi terorisme itu. Kalau kita misalnya bicara dalam negeri, Pak, betulnya kan seperti misalnya bangsa kita sendiri yang tersesatlah pikirannya, dia radikal, terus ada yang jadi teroris. Itu kan seharusnya kan kita ambil, kita pakai, kita gunakan, kita luruskan. Cara meluruskannya kan tidak susah, Pak. Nggak usah duduk di kelas dikasih pelajaran, muak mereka. Ikut aja operasi, ikut operasi menumpas radikalisme yang salah gitu. Bukan radikalisme dalam arti redik akar, tapi kesesatan itu bisa musnah. Ya mungkin kesesatan-kesesatan yang seperti itu yang kemudian menimbulkan gagasan tentang apa yang dilempar oleh Kakanda Indro itu tentang manifesto intelligence, filsafat intelligence internasional. Itu kemana anunya, arahnya? Terima kasih. Ya memang saya merencanakan pada nanti ulang tahun kita kemerdekaan Indonesia, saya ingin mengajak rekan-rekan akademisi dari beberapa negara dari disiplin ilmu intelijen untuk menggelar satu manifesto internasional tentang filsafat intelijen. Karena di Indonesia guru besar intelijen itu baru saya. Yang lain tidak ada guru. Kenapa? Karena ilmunya itu tidak bisa dikritik. Nah, karena tidak ada filsafatnya. Kalau ada filsafat yang mengkritik ilmu, sehingga bisa meluruskan praktek dari ilmu itu menjadi praksis. Nah, itu yang ada adalah filsafat. Karena itu saya ngajak beberapa negara, Saudi Arabia, Rusia, dan insya Allah nanti Cina kalau mau, kampus-kampus intelijennya, jadi sekolah-sekolah intelijennya, supaya menerapkan kurikulum ini. Membekali ya, membekali itu bagus sekali. Isinya filsafat intelijen, dia mengkritik semua praktek-praktek yang nggak benar ini selama ini, sampai perang. Ya, jadi itu tidak manifesto itu tidak akan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga resmi intelijen, tapi lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan intelijen. Bagus sekali itu untuk mengubah paradigma. Pertama, orang agar menganggap bahwa
intelligence itu sangat penting. Yang kedua, agar siapapun yang terlibat di dunia intelijen supaya punya etik, ya kan? Itu betul. Hanya untuk menyelamatkan kemanusiaan, bangsa dan negara, kan gitu. Bukan untuk nginteli. Nginteli Pak. Pak Hendro jalan-jalan di inteli itu. Karena masalahnya gini Pak Mahfud. Mereka bekerja dasarnya cuma nilai moral entitas mereka sendiri. Jadi mereka kerja, saya tunjuk aja misalnya ini kan CIA. Dia itu landasan moralnya dia. Yaitu dunia harus aman, dunia harus tertib, nggak boleh punya nuklir, ada yang boleh punya, yang menentukan saya. Itu moralnya dia. Kan? Moralnya dia. Bukan moral kita, Pak. Moral kita nggak bisa. Anda harus bisa dikritik oleh etika. Karena moral itu ajaran Monroe, doktrin adalah ini ya Amerika for the American, terus nasionalisme Amerika. Tapi buat orang lain nggak boleh nasionalis. Harus jadi pasarnya dia kapitalis. Jadi moral dia yang dia junjung, dia paksakan ke kita nilai moral kita kan lain. Tapi kalau melihat tata nilai etik, moral yang hidup di Indonesia gitu, di masyarakat Indonesia, kira-kira bangsa Indonesia bisa ndak diarahkan ke arah pembangunan intelijen yang punya etik dan moral? Karena kan udah lama kita punya intelijen tuh buntuti orang istilahnya. Justru saya kan senang seperti Pak Mahfud ini, Adinda saya, dan pemerintahan sekarang yang muda-muda, generasi penerus yang lebih cerah, lebih pandai dan cerdas melihat keadaan. Harapan saya sangat besar bahwa intelijen ini jangan disalah artikan gitu. Bukan berarti harus bebas segala cara, bebas asal tercapai tujuan. Itu nggak betul. Karena kita punya moral, ajaran seperti Amerika tadi ajarannya. Tapi kita punya etika yang pengetahuan. Etika ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita menganalisa sesuatu ancaman, gangguan, atau hambatan, itu juga harus bukan hanya rasio, tapi juga logika. Jadi harus ada bukti. Jangan ada bom meletus, terus, ini mungkin karena balas dendam kepada polisi. Wah, ini narkoba. Kan karena belum dipakai kan. Jadi kalau kita lihat serpihan bom, kita pegang, kita cium, kita... udah kerja panca indera, baru ketemu ini teroris, dia bom di Makassar itu kan. Jadi pertama kali kan media bunyinya macam-macam, ini karena itu, jadi rakyat tersesat. Tapi setelah datang detasemen 88 periksa, ternyata masuk ke laboratorium pakai panca indera, baru secara logika ketahuan ternyata teroris. Nah, itu Pak. Jadi analisa gitu tuh kadang-kadang terlalu mengambang, tidak menginjak tanah. Kita udah menyimpulkan sesuatu. Akibatnya salah terus. Kayak CIA ini sering tidak menginjak bumi. Sering nggak menginjak bumi. Dia angan-angan aja. Ada senjata pemusnah massal di Irak. Tahu-tahu diserbu negeri orang, tidak terbukti. Nah, itu kan udah nggak benar. Lalu siapa tanggung jawab? Udah cuma tidak terbukti itu aja. Saya sudah pecat. George Tenet dipecat, direktur CIA. Karena apa? Karena tidak terbukti. Yang mati, berapa ratus ribu orang mati, siapa tanggung jawab? Kan nggak ada jawaban. Dan nanti 30 tahun sesudah penyerbuan ke Irak, baru dibuka di Kongres kan, bahwa itu perbuatan CIA. What next? Kalau cuma ngomong aja, Oke. Karena itu di kampus, saya lihat gini, banyak filsuf, termasuk Karl Marx, filsuf itu kan mencurahkan pikiran paradigma baru di kampus. Kemudian diimplementasikan, ternyata jadilah dia komunis kan. Soal itu cocok apa enggak dengan filsafatnya kan, itu bukan urusan, tapi yang penting di kampus
sudah ada lahir satu filsafat yang bisa mengkritisi praktek-praktek yang salah mestinya. Ya itulah makanya saya rasa kalau ini tidak berwujud manifesto yang dasarnya adalah realitas, tidak akan laku, Pak. Malahan Fakultas Filsafat Pak Mahfud dibubarkan, Pak, di beberapa universitas ya. Karena nggak ngerti, Pak. Yang tidak dibubarkan lebih banyak dosennya daripada mahasiswanya. Ada yang diturunkan dari fakultas jadi peminatan. Itu ya menjadi sangat penting itu ya, karena gini, kalau sekarang era digital gitu ya, di era digital ini kan orang semakin lebih mudah ya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya melanggar etika, karena sekarang kan bisa melakukan apapun dengan sangat samar, tidak ada orang yang tahu. Terus bagaimana kita itu bisa menjamin keselamatan umat kalau tidak ada bimbingan dari moral dan etik dari ilmu intelijensi itu ya. Iya betul, Pak. Jadi itu masalah kita sekarang. Saya terima kasih, Pak. Ini Pak Mahfud memang cocok nih. Ikuti terus informasi terkini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bambuswari TV. Saya Andi Iswara, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.